Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, sobat kunci semua. Berjumpa lagi dengan saya, Farhan Al-Fuadi, dalam program kajian filsafat Islam. Senang bertemu dengan Anda semua. Pada kali ini kita akan mendiskusikan tema sejarah perkembangan filsafat Islam dari era klasik sampai perkembangannya di era kontemporer. Tidak lupa juga kita nanti akan mendiskusikan kontribusi filsafat Islam terhadap perkembangan keilmuan di masa kini. Ada beberapa poin yang nanti akan kita bicarakan secara spesifik. Pertama, kita akan mendiskusikan masa awal atau era filsafat Islam era klasik, masa awal pertumbuhan filsafat Islam. Yang kedua, kita juga akan mendiskusikan tokoh-tokoh filosof muslim penting yang telah memberikan kontribusi besar pada perkembangan filsafat Islam dan ilmu pengetahuan yang berada dalam lingkungan Islam, juga ilmu pengetahuan modern. Kita juga akan mendiskusikan tentang bagaimana filsafat Islam ini ditransmisikan ke dunia barat sehingga mendorong lahirnya era baru peradaban dunia yang bersumber dari barat. Lalu kita juga akan mendiskusikan tentang seperti apa perkembangan filsafat Islam di masa-masa modern dan kontemporer. Dan apa pengaruhnya terhadap perkembangan keilmuan kontemporer dan juga kehidupan kita masa kini. Itu adalah sekelumit yang nanti akan kita diskusikan dalam episode kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini agar Anda dapat menikmati seri dari kajian filsafat bersama media ini. Mari kita akan diskusikan bersama. Kalau kita mendiskusikan tentang sejarah perkembangan filsafat Islam, kita harus tidak mau berterima kasih kepada perhatian para orientalis terhadap kajian-kajian keislaman, terutama di bidang filsafat. Banyak buku yang sudah ditulis oleh para orientalis tentang sejarah perkembangan filsafat Islam. Saya hanya ingin menyebut beberapa tokoh orientalis yang bisa dikatakan berjasa kepada dalam membuka wacana filsafat Islam yang cukup positif bagi kita semua. Misalkan Henry Corbin, ada juga Oliver Leaman. Mereka memberikan perhatian yang sangat serius kepada filsafat Islam. Kita juga mengenal ada tokoh bernama Louis Maxignot. Ini juga sama memberi kontribusi. Bahkan dia memiliki peran besar dalam memperkaya khazanah pemikiran filsafat Islam. Mereka-mereka ini berhasil menghadirkan kepada kita pemikiran-pemikiran filosof muslim klasik. Dari kalangan kaum muslim sendiri kita menemukan banyak tokoh seperti Said Hussein Nasr, lalu banyak tokoh yang lainnya yang memberikan perhatian kepada sejarah perkembangan filsafat Islam. Said Hussein Nasr itu menulis beberapa buku. Setidaknya ada 2 buku terpenting sebetulnya di dalam perkembangan filsafat Islam yang ditulis oleh Said Hussein Nasr. Yang pertama adalah buku yang berjudul Intellectual Tradition in Persia misalkan. Tradisi intelektual di Persia. Buku ini menarik karena dia menyajikan perkembangan filsafat Islam dari era klasik sampai era kontemporer. Meskipun skupnya terbatas pada lingkungan Persia atau bisa disebut
secara lebih sempit adalah Iran masa kini. Buku yang kedua itu adalah buku The Origin of Islamic Philosophy from buku ini ditulis oleh Said Hussein Nasr. Dia mendiskusikan perkembangan filsafat Islam tidak hanya secara historis tetapi juga berbicara tentang doktrin-doktrin filsafat Islam. Dua buku ini penting, berguna, memberikan informasi tentang terutama pada perkembangan filsafat Islam kontemporer yang jarang kita temukan. Tapi ada yang harus kita garis bawahi, bahwa tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan itu menggunakan pendekatan sejarah intelektual. Sehingga apa yang disajikan adalah berupa evolusi pemikiran kaum muslim, evolusi pemikiran para filosof muslim dari awal kemunculan filsafat Islam sampai era kontemporer, tanpa melibatkan aspek-aspek yang bersifat sosiologis, bersifat politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya mengkaji sejarah filsafat itu tidak bisa kita lepaskan daripada sejarah kebudayaan, sejarah peradaban. Dan itu akan lebih menarik kalau sisa bisa menyajikan itu dengan baik. Nah, ada tokoh lain yang menulis buku yang sangat menarik. Itu adalah Dimitri Gutas. Dia menulis buku yang berjudul Greco Intellectual Arabic Culture. Buku ini mencatat bagaimana tradisi penerjemahan karya-karya Yunani ke dunia Islam. Tetapi perspektif yang digunakan sangat menarik. Dia tidak lagi berbicara dengan perspektif sejarah intelektual, tetapi sudah mulai menggunakan pendekatan sejarah sosiologis. Sehingga dia lihat ada faktor ekonomi, faktor politik, faktor ideologi yang ikut mendorong lahirnya tradisi penerjemahan karya-karya filosof Yunani ke dunia Islam. Nah, buku Dimitri ini cukup berpengaruh kepada satu buku yang ada di tangan saya, Islam, Otoritarianisme, dan Ketertinggalan. Ini ditulis oleh Ahmed Kuru. Dimitri memberikan kontribusi dan pengaruh besar pada buku ini. Sehingga ketika dia berbicara tentang perkembangan filsafat Islam, melihat filsafat Islam sebagai fakta sosial yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat yang tidak lepas daripada hiruk pikuknya kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Lalu dari mana kita harus berbicara tentang filsafat Islam? Ya, kita harus menandaskan bersama bahwa istilah filsafat itu tidak murni berasal dari sumber khazanah Islam, tetapi diambil, diadopsi, dikembangkan melalui tradisi Yunan. Kalau kita melihat misalkan, semua era itu harus kita mulai dari kemunculan Islam pertama di Mekah dan Madinah bersama Rasulullah SAW sekitar abad ke-6, abad ke-7. Pada era itu, di wilayah luar Jazirah Arab tengah tumbuh peradaban dan kebudayaan yang sangat-sangat maju, yaitu kebudayaan Persia yang menjadi rahim bagi tumbuh kembangnya tradisi filsafat Yunani, khususnya di wilayah Alexandria atau Iskandaria di Mesir. Di sana filsafat tengah banyak dikaji. Dan yang paling penting adalah menjelang masa-masa pertumbuhan Islam awal itu, justru filsafat tengah mengalami krisis yang sangat hebat. Mendapat serangan dan kecaman dari Kristen Ortodoks. Para filosofnya dikejar-kejar. Para filosofnya tidak bisa
mengembangkan karir akademiknya dengan baik. Sehingga filsafat tengah mengalami satu stagnan yang cukup hebat. Tetapi ketika umat muslim berhasil menduduki wilayah Mesir, maka ada pintu yang membuka bagi jalannya sejarah filsafat Yunani. Nah, disitulah mulai penerjemahan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab, ke dalam bahasa Suryani, dan lain sebagainya. Itu dimulai pada masa itu. Ada satu karya klasik yang sangat menarik, itu ditulis oleh Ibn Nadim, berjudul Fihris atau Al-Fihrisat. Atau ada judul lain berjudul Fihrisatil Ulum, Indeks Ilmu Pengetahuan. Nah, di dalam buku itu, menurut ragam riset yang sudah dilakukan para ahli, sekurang-kurangnya buku Ibnu Nadim ini mendaftar ada 9.620-an. 1.620 buku yang didaftar oleh buku The Fihrisat ini atau Al-Fihrisat. Buku-buku dari bermacam ilmu pengetahuan, bahasa, sastra, teologi, filsafat, sains, tasawuf, tafsir, hadis, dan lain sebagainya. Nah, buku itu memberi informasi kepada kita. Pada bagian filsafat itu beragam, ribuan buku dari Yunani diterjemahkan oleh para tokoh intelektual yang mengabdi di bawah kekhilafahan Bani Basiyah. Nah, setidaknya ada 3 khalifah yang berperan. Al-Mansur, Khalifah Ar-Rashid, dan Khalifah Al-Ma'mun. Tapi apa yang dikatakan oleh Dimitri Gutas? Kemajuan transliterasi buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab atau ke dalam bahasa Syria itu tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor ekonomi. Nah, kita juga harus memahami bahwa Abbasiyah itu sudah menjalin hubungan ekonomi, hubungan dagang yang kuat dengan Cina. Nah, ini diulas oleh Marshall Hodgson. Marshall Hodgson menyebut bahwa daulah atau para khalifah Abbasiyah itu sudah menjalin hubungan dengan Cina, terutama untuk keperluan penulisan karya-karya Yunani itu. Diimporlah kertas-kertas dari Cina, maka digunakan untuk menulis penerjemahan-penerjemahan itu. Nah, itu tidak mungkin bisa terjadi kalau faktor ekonomi tidak mendukung. Nah, makanya kita akan menemukan ternyata banyak pengusaha, pedagang yang terlibat di dalam itu. Ada tokoh misalkan bernama keluarga Barmak, Al-Barmaki. Ini keluarga, dia pengusaha, pedagang, tetapi mengabdi kepada kekhalifahan. Dan dia berkontribusi besar, ikut terlibat di dalam penerjemahan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab, ke dalam bahasa Syria. Ada juga tokoh dari keluarga Bani Musa, juga sama. Dia pengusaha, tetapi juga terlibat di dalam penerjemahan ini. Ada sekian banyak tokoh itu adalah pelaku-pelaku ekonomi. Nah, dari sanalah umat muslim mengenal bahwa ada khazanah ilmu pengetahuan yang kaya di luar dunia Islam. Hal yang menarik adalah bahwa filsafat yang diambil oleh para tokoh muslim kala itu sudah mengalami adaptasi-adaptasi yang sedemikian rupa dengan khazanah Ibrahimiyah. Sehingga ketika sampai di tangan umat muslim, paradigma-paradigma pemikiran, kefilsafatan Yunani memang tidak sepenuhnya murni. Meskipun karya Aristoteles itu terutama di bidang metafisika dan di anima ataupun
yang lainnya, di bidang logika, di bidang retorika dan lain sebagainya, memang sampai kepada tangan kaum muslim dan diterjemahkan ke dalam bahasa. Tetapi buku-buku itu sudah mendapatkan tafsir daripada para komentator dari Alexandria. Para komentator inilah yang memberikan satu corak yang berbeda dari filsafat paling klasik di Yunani. Sehingga itu bisa diadaptasikan. Unsur-unsur mitologi Yunani sudah mulai diadaptasikan dengan unsur-unsur monoteisme, baik itu monoteisme Judaisme ataupun monoteisme Kristiani. Sehingga ketika masuk ke tangan umat muslim, teori-teori filsafat itu sudah lebih mudah difahami. Tetapi umat muslim melakukan adaptasi dan elaborasi yang lebih mutakhir. Bagaimana teori-teori filsafat itu akan lebih sesuai lagi dengan hazanah doktrin Islam. Nah, maka tokoh seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, lalu kemudian Abu Bakar Ar-Razi, Ibnu Bajah dan lain sebagainya. Termasuk adalah Ibnu Rushd, komentator atas karya Aristoteles terbesar dan paling berpengaruh. Itu memberikan corak Islami yang kuat terhadap filsafat Yunani. Maka hadirlah satu tradisi yang layak dikenal dengan filsafat Islam. Contoh, Al-Kindi dan Al-Farabi, juga Abu Bakar Ar-Razi, mereka ini tidak hanya pembaca karya-karya filsafat dan melahirkan filsafat yang baru, tetapi mereka juga terlibat dalam penerjemahan ragam karya-karya Yunani. Al-Kindi itu menulis sebuah buku berjudul Ar-Rasail fil Falsafah. Rasailul Kindi fil Falsafah. Buku ini di dalam buku ini dia melaporkan kepada Khalifah Al-Mustansyir hasil studinya terhadap karya-karya Yunani. Dia tulis sistematika filsafat Yunani, ragam soalan filsafat Yunani. Dia tulis. Itu kalau tidak salah dalam cetakan modern itu 2 jilid. Dalam 2 jilid itu dia menulis, melaporkan kepada Khalifah karya-karya yang sudah ia terjemahkan, yang sudah ia pelajari pada Khalifah. Nah, Rasailul Kindi fil Falsafah. Laporannya tertulis di situ. Tetapi Al-Kindi juga membuat tidak hanya komentar, tetapi koreksi terhadap karya-karya Aristoteles. Buku yang terkenalnya adalah Al-Falsafatul Ula. Nah, itu Al-Farabi. Al-Farabi juga sama. Dia menerjemahkan karya-karya Aristoteles, terutama bidang logika, di bidang fisika, dan di bidang metafisika. 3 bidang itu juga Al-Farabi terlibat dalam penerjemahan itu. Nah, kerjasama Al-Farabi ini dia tidak bisa kita lupakan dari peran Yahya Ibnu Adi. Itu juga sama menerjemahkan karya-karya Yunani. Abu Bakar Ar-Razi juga sama. Dia juga ada penerjemah karya-karya Aristoteles, Plato, Plotinus, lalu kemudian di bidang astronomi, fisika, dan kimia. Nah, mereka adalah para penerjemah. Jadi ada tahap. Hasan Hanafi misalkan, dia mengatakan ada tahap bagaimana filsafat Yunani ini ditransmisi ke dalam dunia Islam. Tahap penerjemahan, setelah karya-karya itu diterjemah, lalu dibuatlah anotasi-anotasi, catatan-catatan, komentar-komentar terhadap karya-karya Yunani. Lalu kemudian setelah komentar ini dibuat, maka muncul juga kritik-kritik terhadap karya-karya Yunani. Pada tahap akhir itu adalah adaptasi-adaptasi atau refleksi-refleksi mereka terhadap wacana filsafat Yunani yang disesuaikan dengan paradigma doktrin Islam. Nah, Ibnu Sina lah yang berperan di dalam menafsirkan filsafat Yunani dengan bahasa doktrin Islam yang baik. Syifa karya Ibnu Sina berbicara pada bidang logika, fisika,
dan metafisika. Asyifa fil mantik, asyifa fil tabi'iyat, dan asyifa fil ilahiyat. Tiga bagian ini sepenuhnya merangkum sistematika filsafat yang ditulis oleh Aristoteles. Logika, fisika, yang di dalamnya ada juga kosmologi, astronomi, dan juga matematika. Nah, masa-masa menjelang abad-abad pertengahan, abad ke-15, 16, ketika terjadi ekspansi dari Barat, dari Eropa ke dunia Islam besar-besaran. Pada saat itu juga kekuasaan Islam sudah mulai melemah. Mulailah karya-karya mereka ini diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Latin, dikembangkan oleh para filosof Eropa. Nah, di saat filsafat mengalami kemunduran di dunia Islam, di wilayah Barat tengah muncul satu gerakan pencerahan yang baru. Kita harus mencatat bahwa masuknya karya-karya filosof ini, filosof muslim ini ke dunia barat tidak bisa dilepaskan dari peran para filosof muslim itu sendiri. Misalkan Ibn Rushd itu sangat berperan penting di Spanyol. Karya-karyanya tersebar di sana dan diterima oleh para intelektual-intelektual barat, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Awal mula munculnya penerjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Latin itu bermula di sebuah wilayah Iberia. Di sanalah dunia barat mengenal filsafat Islam. Mereka menerjemahkan karya-karya filosof Yunani yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Mereka juga menerjemahkan karya-karya filosof Muslim. Maka muncullah Thomas Aquinas, René Descartes, dan lain-lain. Nah, mereka ini terpengaruh oleh filosof-filosof Muslim. Di bidang sains, mereka juga dipengaruhi oleh para saintis-saintis Muslim. Sehingga kalau kita mau bicara tentang sejarah perkembangan filsafat, ini harus mengatakan bahwa filsafat adalah warisan dunia, warisan umat muslim yang diadopsi oleh kalangan cendekiawan, pemikir, filosof barat. Sehingga perkembangan filsafat barat itu tidak bisa lepas dari pengaruh filsafat muslim. Orang-orang muslim atau peradaban Islam ini menjadi penghantar peradaban Yunani untuk sampai ke dunia kita. Kita juga tidak boleh melupakan bahwa di kalangan dunia muslim ada jumlah tokoh yang juga berperan untuk mengkritisi perkembangan filsafat. Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Fakhruddin Ar-Razi, Ibnul Jauzi, mereka cukup kritis terhadap filsafat. Tapi ini tidak menjadi tidak memberikan makna, tidak memberikan pesan bahwa filsafat itu tidak berguna bagi Islam. Pada kenyataannya Al-Ghazali berfilsafat, Fakhruddin Ar-Razi berfilsafat, Ibnu Taimiyah juga sama. Begitu juga Ibnul Jauzi. Al-Ghazali melalui Hafatul Falasifah, Ibnu Taimiyah melalui Darut Tanaqud Bainal Aqal wan Nas, Fakhruddin Ar-Razi melalui Al-Mu'tabar, dan Ibnu Jauzi melalui Talbisul Iblis. Itu karya-karya yang mereka tulis untuk mengkritisi filsafat. Kritik yang mereka bangun ini harus kita pahami sebagai satu filter tahap penyaringan yang paling halus agar rasionalisme Islam ini bisa lebih sejalan dengan pemikiran Islam yang lebih orisinal. Tidak dalam pengertian untuk menghilangkan tradisi filsafat. Hal yang paling menarik pula bahwa kemunduran filsafat Islam itu bukanlah kesalahan para kritikus muslim semacam Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Fakhruddin Ar-Razi. Bukan
karena mereka kemudian filsafat Islam mengalami kemunduran. Tapi hal yang paling berpengaruh kepada kemunduran filsafat Islam adalah soalan politik di dalam dunia Islam itu sendiri. Hal yang menyebabkan kemunduran ini yang paling berhasil adalah di mana otoritarianisme dalam agama terbentuk dengan kuat. Ada semacam eh, perkawinan antara kepentingan religius yang dibawa oleh para ulama dengan kepentingan politik yang dibawa oleh para penguasa. Sementara para filosof ini berada di lingkungan yang tidak sejalan secara ideologis dengan ideologi penguasa. Kita harus pahami bahwa pada era-era itu, terutama era Al-Ghazali, dinasti Abbasiyah tengah mengalami perpecahan. Muncul dinasti Saljuk, di seberangnya muncul dinasti Fatimiyah dan Buwaihi. Buwaihiyah dan Fatimiyah itu adalah Syiah. Sementara dinasti Saljuk itu adalah Sunni yang di backup oleh para ulama Sunni yang terutama mereka adalah para fuqaha, para ahli-ahli fikih. Nah, maka tidak heran kalau kenapa di kalangan Muslim Sunni filsafat tidak begitu berkembang. Karena persoalan ideologi itulah yang menyebabkan kemunduran filsafat klasik sehingga tidak sampai kepada tangan kita. Dan kita sekali lagi untuk bisa kaya tradisi filsafat Muslim, mau tidak mau harus mengadopsi dari hasil karya para intelektual di barat. Tapi itu bukan berarti bahwa filsafat di dunia Islam sepenuhnya mati. Kita mengenal Nasiruddin At-Tusi, kita mengenal Mirdamad, kita mengenal Mulla Sadra, kita mengenal Zabzawari dan lain sebagainya. Nah, buku Said Hussein Nasr itu cukup menarik. Dia menulis beberapa bab tentang pertumbuhan dan perkembangan studi filsafat di Persia. Dari mulai Isfahan sampai Teheran. Kata Said Hussein Nasr, sejak awal pertumbuhan filsafat sampai masa sekarang, filsafat terus dikaji. Dan sampai sekarang, di hauzah-hauzah Iran, itu kajian filsafat dikaji secara teratur. Meskipun di dunia kita, kaum Sunni, pesantren-pesantren terutama, dunia pendidikan Islam, tidak terlalu memberikan perhatian pada tradisi filsafat. Di Al-Azhar, filsafat baru mendapat perhatian setelah kedatangan Al-Afghani dan peran Muhammad Abduh. Di India, filsafat mendapat perhatian melalui Muhammad Iqbal. Era sekarang, para filosof Muslim kontemporer menyadari betul bahwa kekayaan hazanah filsafat Islam berpengaruh besar di dunia barat. Maka tokoh-tokoh yang tampil semacam Hasan Hanafi, Amid Al-Jabiri, dan kawan-kawannya itu mencoba menjembatani agar tradisi filsafat yang berkembang di barat bisa kembali diambil ke dunia Islam. Maka proyek Hasan Hanafi contohnya dan Abid Al-Jabiri itu sebetulnya berusaha menarik kembali kekayaan hazanah pemikiran Islam yang berkembang atau dikembangkan oleh dunia barat. Mengapa dunia Islam mengalami kemunduran, tetapi dunia barat mengalami kemajuan di bidang intelektual, sains, dan teknologinya? Itu sekali lagi soalan salah satunya adalah kemajuan dunia intelektual di dunia Islam mengalami kemunduran. Kesadaran itu membangkitkan para pemikir kontemporer untuk menghidupkan kembali tradisi filsafat. Nah, sehingga jika itu kita kembangkan kembali, maka umat muslim akan berpeluang di masa depan untuk menghidupkan kembali peradaban Islam yang kaya. Itu saja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.